Jangan pernah membandingkan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan dunia ini. Dunia tidak akan pernah menyediakan kekekalan dalam hidup kita. Apa sih yang saudara takuti? Kematian bukan? Betul kan? Semua orang mengalami ketakutan ketika berbicara tentang kematian. Tapi Alkitab berkata ketakutan manusia terhadap kematian telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Melalui apa? Kebangkitannya dari kubur. Shalom Ibu Bapak Saudara, saya dengan Bapak Pendeta Lukas dan Ibu Febe bukan lagi merupakan seorang sahabat, tapi bagi saya merupakan satu keluarga bagi kami, Ibu Bapak Saudara. Saya ingin membawa satu hal tentang hal yang sangat penting yang kita mau belajar pagi hari ini dari satu jemaat mula-mula yang berada di Kolose, Ibu Bapak Saudara. Mari kita buka dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kalau Ibu Bapak Saudara tidak keberatan, saya rindu kita akan baca ayat ini secara berbalasan. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak Saudara akan membacakan ayat yang genap. Nanti kemudian ayatnya yang kelima kita akan baca secara bersama-sama. Yang siap katakan amin. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya terlebih dahulu Ibu Bapak Saudara. Firman Allah berkata begini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa jemaat di Kolose ini bukan merupakan sebuah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat yang sesudahnya, kalau sudah perhatikan yang kita baca tadi, bahwa kekristenan berada di Kolose itu karena ada seorang hamba Tuhan yang begitu hebat yang masih muda, namanya Epafras. Epafras sebetulnya adalah seorang anak muda yang ketika lahir baru Ibu Bapak Saudara, maka firman Allah berkata Roh Kudus memakai dia lalu kemudian pergi ke beberapa tempat. Yaitu yang pertama di Kolose, lalu kemudian di Hierapolis dan Laodikia. Nah, Laodikia merupakan salah satu jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Betul Ibu Bapak Saudara? Ibu Bapak Saudara, kita belajar dari Epafras bahwa orang yang menerima Injil, orang yang dilawat oleh Tuhan, orang yang mengalami lahir baru seharusnya tidak berdiam diri Bapak Saudara. Dialah orang yang aktif karena ada Roh Kudus dalam diri dia untuk selalu mendorong memberitakan Injil Bapak Saudara. Saudara, kita tahu pada zaman itu ketika orang lahir baru dan memberitakan Injil itu resikonya cukup banyak. Resikonya cukup besar Bapak Saudara. Nah karena itu sama ketika jemaat di Kolose itu kemudian terbentuk sedemikian rupa dan mereka mulai berkembang sedemikian rupa tentang kekristenan mereka. Mereka mengalami berbagai macam tantangan sebetulnya Bapak Saudara. Mari kita perhatikan Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus, Ibu Bapak Saudara. Adanya ajaran-ajaran yang masuk di tengah-tengah mereka, yang diajarkan kepada jemaat Kristen di sana, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Epafras. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Ibu Bapak Saudara. Bahkan Alkitab berkata, ajaran yang mereka dengar ini bukan merupakan ajaran menurut Kristus. Ada sebuah iman yang dibawa di sana. Ada semacam sebuah pengharapan, keyakinan, kepercayaan yang dibawa di tengah-tengah jemaat di Kolose. Di mana iman dan pengharapan ini Bapak Saudara, itu tidak cocok, tidak sesuai. Kita tahu sekarang ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul dan mulai masuk ke berbagai macam gereja-gereja lokal. Nah Bapak Saudara, pada waktu COVID kemarin, kita tahu bahwa gereja dilarang untuk beribadah secara onsite. Seperti ini Bapak Saudara. Sehingga kita dipaksa untuk mempelajari tentang teknologi. Karena itu kita perlu bersyukur. Gara-gara COVID sekarang kita bisa relay di channel YouTube. Dan semua orang bisa melihat. Semua orang bisa mengakses. Semua orang tuh bisa ikut dalam ibadah ini Bapak Saudara. Tetapi kalau Bapak Saudara perhatikan, munculnya juga ajaran-ajaran yang begitu luar biasa banyaknya Ibu Bapak Saudara.
Ada mungkin yang mengajarkan hal-hal yang sama seperti jemaat di Kolose. Yang bukan lagi berpusat pada Kristus, tapi sudah menyimpang, membawa orang, malah justru bukan semakin dekat dengan Injil, semakin dekat dengan Yesus, tetapi kemudian ternyata semakin menjauh dari Tuhan. Nah kalau kita nggak kuat imannya, kalau kekristenan kita tidak bertumbuh dewasa dalam Kristus, saya khawatir kita bisa ikut arus, Bapak Saudara. Kalau saudara pulang, saudara baca dalam pasal 2, Kolose itu ayat yang ke-16 sampai 23. Saudara catat saja. Di situ ada begitu berbagai macam tawaran pengajaran, saudara. Supaya kemudian orang-orang di Kolose yang tadinya iman kepada Yesus diambil, diputar balikan, saudara. Tradisi-tradisi, Bapak Saudara, kebudayaan-kebudayaan. Bahkan Paulus menyinggung itu semacam sebuah pemahaman filsafat kata dia. Tapi filsafat yang kosong. Mereka menyediakan semacam sebuah pengharapan. Semacam sebuah kehidupan kekekalan. Tetapi itu ternyata semu, Bapak Saudara. Tidak ada yang sesungguhnya sama seperti apa yang Yesus janjikan. Yang bukan membawa berpengharapan kepada Yesus. Semakin memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Tetapi semakin menjauh dari dia, Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, ini yang menarik. Tantangan ini ternyata kalau Bapak Saudara perhatikan, ayat-ayat yang kita baca tadi, itu ternyata tidak menggoyahkan iman mereka. Tidak membuat pengharapan mereka melenceng. Tidak membuat Bapak Saudara mereka berpindah keyakinannya. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Mereka tetap mengalami apa? Kemenangan, Bapak Saudara. Apa sih yang membuat mereka tidak tergoyahkan? Apa yang membuat mereka, Bapak Saudara, tetap sungguh-sungguh ada di dalam Kristus? Ada dua hal yang saya ingin sharing secara cepat. Yang pertama, Bapak Saudara, mari kita perhatikan ayat yang keempat. Kolose pasal 1 ayatnya yang keempat. Kolose pasal 1 ayat yang keempat. Kalau boleh ditampilkan kita akan baca bersama-sama. Nah sudah ada. 1, 2, 3. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, saya baca dalam terjemahan yang berbeda. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang keempat berkata begini. Kami bersyukur karena mendengar bahwa kalian terus percaya penuh. Perhatikan, terus percaya penuh kepada Kristus Yesus. Dan sangat mengasihi sesama umat Allah. Artinya Bapak Saudara, keyakinan mereka tidak hanya berhenti ketika mereka lahir baru. Iman mereka kepada Yesus tidak berhenti ketika mereka memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Saudara. Tapi iman mereka kepada Yesus itu terus ada dalam hidup mereka secara terus menerus. Dalam situasi yang menyenangkan, dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, mereka tetap apa? Terus percaya penuh. Sebab kadangkala keyakinan seseorang bisa surut, bisa juga naik ketika diperhadapkan dengan sesuatu kepada kita. Ada orang Kristen imannya mengikuti dolar. Tahu dolar? Dolar. Kalau kemarin dolarnya 12.000, itu imannya luar biasa. Tapi ketika mulai di atas 15.000, imannya mulai nurun. Jadi kalau iman dan pengharapan kita sangat tergantung pada situasi, Bapak Saudara, itu sebetulnya yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Seharusnya iman kita ini, Bapak Saudara, harus terus menerus percaya kepada Kristus. Dalam situasi apapun, saudara. Dalam kondisi apapun yang kita alami. Penderitaan sekalipun, mengalami kehilangan sekalipun. Seharusnya keyakinan kita terus menerus penuh. Kristen yang sejati itu tidak pernah ditentukan dengan apapun yang kita alami. Betul gak ya Bapak Saudara? Situasi itu adalah bagian untuk membentuk kehidupan kita. Tapi iman dan pengharapan kita harusnya tetap. Yang percaya katakan amin. Alkitab selalu menggunakan kata uji untuk membuat kita naik level. Yang percaya katakan amin. Kalau coba sifatnya adalah menghancurkan. Tapi ujian sifatnya adalah
mendewasakan. Yang percaya katakan amin. Betul kan? Tuhan selalu menguji kita. Tujuannya sangat simpel. Supaya kita mengalami orang-orang Kristen yang dewasa, Bapak Saudara. Untuk menjadi dewasa perlu pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Iman kita harusnya terus-menerus penuh kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Saudara, dan saya akhiri. Yang kedua, ayat yang ke-5a. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Orang Kristen di Kolose itu tidak bergeming sebab mereka memiliki iman yang secara terus-menerus percaya kepada Yesus. Pusat perhatian mereka, fokus mereka dalam kekristenan bukan yang lain, hanya kepada Yesus, Bapak Saudara. Yang membuat mereka tidak tergoyahkan adalah pengharapan. Segala sesuatu mungkin, Bapak Saudara, ketika sudah mengalami pergumulan akan terkikis habis. Tapi yang perlu saudara pertahankan dalam hidup kita adalah pengharapan itu, Bapak Saudara. Sesuatu yang saya harapkan. Meskipun apa yang saya harapkan itu, Bapak Saudara, itu belum ada dalam hidup saya. Itu yang disebut pengharapan dalam Kristus. Sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tapi saudara percaya bahwa itu ada dalam hidup kita. Ini yang membuat orang-orang Kristen di Kolose, Bapak Saudara, itu tidak terpengaruh dengan tawaran apapun. Karena mereka percaya, Bapak Saudara. Pengharapan yang disediakan Kristus bagi mereka adalah di situ kekekalan. Amin. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yang percaya katakan amin. Kristus adalah jaminan satu-satunya di mana hidup mereka berada dalam kekekalan. Jangan pernah membandingkan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan dunia ini. Dunia tidak akan pernah menyediakan kekekalan dalam hidup kita. Apa sih yang saudara takuti? Kematian bukan? Betul kan? Semua orang mengalami ketakutan ketika berbicara tentang kematian. Tapi Alkitab berkata ketakutan manusia terhadap kematian telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Melalui apa? Kebangkitannya dari kubur. Itu merupakan jaminan, Bapak Saudara, yang tidak disediakan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Cuma di dalam Kristus. Pertanyaan saya selanjutnya dan paling terakhir adalah dari mana mereka memiliki pengharapan dan keyakinan yang kuat ini? Ayat yang ke-5b. Alkitab berkata, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara mau kuat? Mau kuat? Mau imannya terus menerus percaya? Pengharapan tetap kepada Yesus? Mau? Satu saja. Baca terus firman Tuhan. Iman dan pengharapan orang-orang Kristen di Kolose begitu kuat, tidak tergoyahkan dengan apapun. Karena mereka rajin mendengar pengajaran dari Epafras. Karena mereka rajin mendengar pengajaran yang disampaikan Paulus dan diteruskan oleh Epafras kepada mereka. Injillah yang diberitakan kepada mereka. Sehingga iman yang ada dalam hidup mereka, pengharapan yang hidup dalam hidup mereka, itu bersumber dari firman Allah. Yang percaya katakan amin. Iman muncul dari pendengaran akan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak pernah membaca firman. Betul? Saudara bisa bayangkan kalau saudara sendiri tidak pernah merenungkan firman. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sendiri tidak pernah hadir dalam setiap ibadah, mendengar pengajaran, mendengar tentang firman, mendengar tentang kebenaran. Saudara bisa bayangkan. Betul kan saudara? Saya pastikan kalau itu yang terjadi, saudara dengan mudah bisa hanyut. Amin. Jangan jadikan Alkitab itu hanyalah pajangan di rumah, Bapak Saudara. Tapi bacalah itu setiap hari. Yang percaya katakan amin. Hanya dari firman itulah yang akan membuat keyakinan dan pengharapan kita akan terus menerus hidup dalam diri kita. Kekuatan orang Kristen ketika dia berdiri teguh menghadapi sebuah badai, itu sangat tergantung pada seberapa banyak saudara merenungkan firman. Semakin kita banyak memberi waktu kita untuk merenungkan dan membaca firman. Amin.
akan semakin kuat kita menghadapi badai sehebat apapun. Matius pasal 7 berkata apa? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukan diperumpamakan dengan dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai itu datang, perhatikan, yang roboh orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi yang tetap berdiri teguh adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Batu bicara tentang firman. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan.